Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 5 untuk pengerjaan tugas hidrogeologi rekayasa, di mana materi terkait tugas ini yaitu penanganan air tanah. Untuk anggota kelompok kami itu ada yang pertama, Amir Sulhair Pasaribu. Yang kedua, saya sendiri, Andi Muhammad Misal Hair. Yang ketiga ada Halen. Yang keempat ada Rifki Yulian Pramusinta. Next. Nah, untuk tugasnya itu sendiri yaitu mereview jurnal yang terkait dengan masalah air tanah. Jurnal yang kami review itu berjudul A Review of Open Channel Design for Mine Dewatering System based on Environmental Observation yang tergolong dalam International Journal of Hydrological and Environmental for Sustainability volume 2 ISO 1 2431. Next. Untuk penulis jurnalnya sendiri ada 6. Yang pertama itu Ainul Saputra, AA Inung Ari Adniano, terus ada Bayu Rohman Pangacela Putra, yang ketiga ada Agung Dwi Sutrisno, yang keempat ada Ahmad Zamroni, dan Amir Mahmud. Next. Lokasi penelitian dari jurnal yang kami bawakan ini yaitu ada di PT Haramak Indonesia di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Next. Untuk pendahuluan, jadi di sini diketahui untuk PT Haramak Indonesia sendiri itu adalah perusahaan yang bergerak di penambangan batu bara, di mana perusahaan ini menghadapi tantangan yang berupa curah hujan tinggi yang mengganggu produktivitas penambangan. Nah, dari jurnal yang diteliti ini, perusahaan itu berusaha untuk mengatasi dampak curah hujan yang tinggi ini dalam menyelesaikan suatu geometri sistem drainase. Nah, untuk sistematis dari pengerjaan penelitian ini akan dibawakan oleh teman-teman kelompok saya. Next. Berikutnya untuk penjelasannya yaitu dari Stasiun Kokap dari selama 10 tahun antara 2011 sampai 2020 itu studi curah hujan di area Kokap itu berkisar di antara 65 sampai 275 mm per tahun dan suhu udaranya berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius di mana itu kelembapannya cukup tinggi ya di mana karena suhunya cukup dingin maka kelembapannya akan lumayan cukup tinggi juga. Lalu kondisi ini menunjukkan bahwa area tersebut memiliki curah hujan yang relatif cukup besar, di mana PT Hermak Indonesia ini dia kan melakukan penambangan andesit ya di Desa Kelapar 3, Desa Argowilis, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, itu dengan metode tambang terbuka. Lalu yang paling penting dari yang namanya tambang itu kan pasti ada namanya sistem drainase untuk mengalihkan air yang dari siklus hidrologi itu. Karena curah hujan yang cukup tinggi itu tadi, maka drainase diperlukan di sini untuk mengalihkan air permukaannya. Lalu dalam eh, perhitungannya di PT Harpak Indonesia ini mempertimbangkan laju curah hujan yang direncanakan, yaitu curah hujan rencana, itu sebesar 110,025 mm per hari yang ditentukan melalui metode Gumbel. Dengan hasil perhitungan menunjukkan laju curah hujan sebesar 153,882 mm. Dalam studi ini digunakan PUH periode ulang hujannya selama 3 tahun berturut-turut yang menghasilkan resiko hidrologi yang masih cukup besar yaitu 86,83. Sebagai perbandingan, periode ulang hujan di 4 tahun memberikan resiko hidrologi sebesar 76,27%, yaitu dia menurun sekitar 10%-an. Lalu umur tambang yang diperkirakan itu 5 tahun. Intensitas curah hujan yang direncanakan juga 26,91 mm per jam dengan waktu konsentrasi yaitu 2,82 jam untuk menghitung laju air limasan itu yang CIA itu untuk menentukan dimensi penambang saluran terbuka menggunakan metode mononobe. Oke, next.
Selanjutnya masuk pada metode. Untuk pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan berdasarkan data hasil observasi lapangan di PT Harmak Indonesia, Kulon Progo, Yogyakarta, dan dikombinasikan dengan teori lapangan berdasarkan dari studi literatur yang ada. Lanjut. Yang pertama dilakukan orientasi lapangan. Jadi tujuan dari orientasi lapangan ini untuk mendapatkan permasalahan umum yang berada langsung di lapangan. Untuk secara administrasi, tambang andesit dan pengolahannya terletak di Celapar 3, Hargo Wilis, Kokap Kulon Progo, dengan rentang koordinat seperti yang tercantum pada PowerPoint, dan luas wilayah izin usaha pertambangannya seluas 21,5 hektar. Lalu untuk metode yang kedua yaitu pengumpulan data. Dari orientasi lapangan dan orientasi literatur, dilakukan pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri ada 5 data. Yang pertama dimensi saluran terbuka, terus yang kedua rancangan settling pond, daerah tangkapan hujan, keadaan umum topografi, dan yang kelima dokumentasi di lapangan. Data sekunder sendiri itu terdiri dari 5 juga. Yang pertama curah hujan, yang kedua peta topografi, yang ketiga peta geologi regional, layout tambang, yang terakhir data stratigrafi. Lanjut. Untuk selanjutnya dilakukan validasi data. Validasi data dilakukan agar mencegah terjadi kesalahan data dan apabila terdapat kesalahan, maka dapat langsung dilakukan perbaikan dari pengumpulan data yang dilakukan. Adapun alur analisis data dan pengolahan data berupa yang pertama curah hujan untuk mendapatkan rencana hujan. Dari rencana hujan didapatkan intensitas hujan, dari hasil intensitas hujan didapatkan debit air hujan, debit air limpasan, dan debit air pada tambang. Lalu didapatkan dimensi saluran terbuka, yang terakhir didapatkan rancangan kolam pengendapan. Lanjut. Analisis dan pembahasan. Untuk metode terakhir ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan permasalahan di lapangan. Yang pertama, mengetahui sistem drainase yang digunakan PT Harman Indonesia. Yang kedua, untuk memperhitungkan seluruh debit air yang berkemungkinan masuk pada area tambang. Yang terakhir, untuk mendapatkan sistem drainase yang dapat menunjang kegiatan penambangan. Itu meliputi dimensi dan lokasi dari saluran terbuka dan kolam pengendapan. Eh, Lalu untuk hasil dari perhitungan open channel yang untuk desainnya itu bisa diperhatikan sebagai berikut dengan kalkulasi main water debit itu sekitar 0,781 meter kubik per second, terus channel bawah slope-nya 60 derajat, kedalamannya 0,73 meter, terus kedalaman channelnya itu 0,84, jadi channelnya lebih tinggi daripada airnya ya, bisa dilihat di sini. Kondisi sumnya juga bisa dilihat juga dari gambar. Oke, seperti ini kondisi open channel dimensinya. Oke, bisa lanjut. Jadi penjelasan dari tadi, eh, di PT Hermak Indonesia ini tidak terdapat sumur penampungan, untuk melainkan hanya kolam sedimentasi saja yang digunakan untuk berfungsi untuk menjernihkan air tambang yang dialirkan kembali ke sungai. Jadi nanti airnya akan dialirkan kembali ke sungai setelah dilalui sedimentasi, agar untuk air ini dijaga untuk tetap jernih dan tidak mencemari aliran sungai sekitarnya. Lalu air yang melewati kolam ini lalu diarahkan ke sungai, harapannya ya airnya biar bisa jernih, karena partikel padat atau partikel tersuspensi itu akan membuat sungai itu keruh, jadi tidak boleh. Makanya di PT Hermak Indonesia ini melakukan, membuat desain channel sedimentasi. Lalu didapatkan hasil sedimentasinya berkurang jauh sebesar 0,78 meter kubik per detik dengan laju sedimentasinya sebesar 2,829 kali 10 pangkat min 3 meter per detik. Oleh karena itu, luas kolam sedimentasinya dibutuhkan harus melebihi dari sedimentasi ini. Jadi sekitar 277 meter kuadrat luasnya. Oke, bisa lanjut. Lalu ini untuk setting point-nya, untuk kolam pengendapannya, karena yang tadi itu desain untuk sedimentasinya, yang sekarang untuk setting point-nya, untuk pengendapannya. Didapatkan seperti tadi, debitnya masih sama 0,781, untuk kedalamannya itu 4, lebarnya itu 8, dan ini sisanya bisa dilihat di gambar, desainnya seperti ini. Jadi, eh,
air yang udah melalui sedimentasi tadi akan masuk ke settling pond untuk diendapkan. Lalu di area sini air akan dialirkan ke sungai untuk dikembalikan dengan kondisi TSS atau total suspensinya itu sudah cukup mengendap banyak. Oke, bisa dilanjutkan. Lalu dimensi kolam itu menghasilkan volume sebesar 3.094 meter kubik. Lajunya yaitu debitnya itu 3,907 kali 10 meter kubik per detik, dan hanya 75% dari total partikel padat yang masuk ke kolam yang efektif mengendap. Jadi 75% ini total partikel padat itu dia mengendap. Jadi 25%-nya yang kembali ke sungai itu 20 cukup kecil dan cukup efektif apabila air itu dikembalikan ke sungai itu masih bisa. Dan jumlah partikel yang mengendap itu sehari adalah cuma 11 meter kubik per hari. Ini hitungannya cukup besar. Jadi partikel-partikel yang mengendap di kolam sedimentasi akan berkumpul dan memenuhi kolam tersebut yang nantinya akan dikeruk kembali, akan dikeluarkan partikel-partikel tersebut. Lalu pecahan perhitungannya, pembersihan sebaiknya dilakukan setiap ini 293 hari. Jadi setiap 10 bulan sekali eh, endapan-endapan yang ada di bawah kolam sedimentasi harus dibuang atau dialihkan. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Baik, mungkin untuk di akhir, setelah kesimpulan kita bisa tarik dua kesimpulan. Yang pertama itu total discharge sebesar 0,781, di mana 0,781 ini sudah berasal dari discharge akibat runoff dan juga akibat dari pit itu sendiri. Kemudian saluran yang didapatkan memiliki kemiringan sebesar 60 derajat dengan kedalaman sebesar 0,83, lebar 0,73, dan lebar atas itu sebesar 1,57 meter. Dan untuk yang kedua itu didapatkan dimensi kolam sedimentasi yang didapatkan memiliki total panjang sebesar 104 meter, lebarnya 8 meter, dan tingginya sebesar 4 meter. Total volume kolam sedimentasi itu sebesar 3.094 meter kubik, dan pemindahan bahan sedimentasi dalam kolam sedimentasi dilakukan setiap 10 bulan. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.